magic dalam hidup kok. Kalau magic tuh banyak banget. Di hidupku tuh nggak tahu kenapa banyak banget magic. Balik lagi aku di sini itu magic. Cuma gara-gara ada yang donate Mr. K itu kan. Mr. K donate 5 juta bagi-bagi ke viewer dan kalian mampir di sini itu magic menurutku, Cuk. Gak bisa dilogika tuh. Mau logika gimana? Kecuali aku yang Mr. K itu, aku yang ngedonate supaya nge-skema kalian. Oh tapi itu juga menurut gua kalau kita memang kalau kita nggak baca mah nggak baca aja, Pe. Kalau kita nggak mau nggak mau aja, Pe. Ya, iya kan magic kan? Iya. Udah kalian baca, kalian lakukan, kalian muncul di donateku, di liveku, kalian donate 1 juta, Arab nambahin 10 juta, masih Arab telepon aku buat ngajak. Gila. Itu pun dia suruh mampir ke viewers yang viewersnya di bawah 10. Iya. Tapi aku di atas 10 ya. Tapi Ratusan. Itu kan gua ngetik ya, tau nggak? Gua nggak tahu kayak nggak tahu ada angin apa di kepala gua mau ngetik aja TP46 anjing. Ya aku lihat lagi, aku lihat. Nih, kan si Terry kok tiba-tiba ngetik TP46 nih orang. Nggak tahu, gue lagi mikirin apa gue nggak tahu. Sempat memang ada sempat lewat kan rekomendasikan sempet kayak TP. Tapi langsung kayak hilang gitu kan. Ini di otak gue cari viewer yang di bawah 10 kan. Dek. Kata si Mas kan, Masnya nyeletuk. Mampir dong ke TP coba. TP Kenapa Arab nambahin 10 juta gitu? Apa? Kenapa Arab nambahin 10 juta? Oh kalau itu harus tanya sih bro. Waktu itu Intuisi prosesnya dia gimana? lagi. Intuisi dia lagi tuh. Waktu itu prosesnya gimana? Tambahin 10 juta gitu aja dia? Iya, tambahin ceban dong. Tanya. Jod masih ada ceban nggak? Kan belum. Aneh, menurut aku. Aneh anjing. Dan ini salah satu ajaib yang nggak bisa dilogika lagi. Waktu itu aku punya proyek. Proyek ini aku kehabisan duit dan besok itu harus apa bahasanya? Ngecor itu apa? Biasanya kalian tahu ngecor ya? Tahu. Harus ngecor. Ngecor itu harus bayar di muka sebelum ngecor itu. Dan itu 2 lantai. Aku ada proyek 2 lantai itu harus ngecor. Aku nggak ada duitnya. Sedangkan besok harus ngecor. Malam itu aku bingung. Aku harus ngapain ini besok nih? Utang nggak ada, utang nggak bisa, uang udah habis. Agunan udah nggak ada yang bisa aku utangin. Ya. Harus apa? Diem aku ngerokok, Cuk, di depan. Ngerokok sendirian aja kayak orang goblok. Tiba-tiba ada yang ngebel pintu rumah. Kring. Jarang banget aku buka pintu rumah sendiri. Biasanya Greta atau orang lain. Aku buka. Begitu aku buka, temen SD ku yang jarang banget aku komunikasi pada saat SD dan nggak pernah ketemu. Random parah dah, temen SD. Namanya Arif. Dorip, ngapain kau kesini? Boleh ngobrol nggak? Pikiranku udah, dia mau utang. Karena mungkin tahu aku kontraktor, banyak duit dan lain-lain. Pikiranku kayak gitu. Anjing, aku lagi banyak masalah, dia mau utang. Ya udahlah, yuk ngobrol. Tapi aku ayo ngobrol. Ternyata dia ngobrol. Dia suka sama cewek. Cewek ini udah tunangan. Tapi dia ragu mau nikahin nih cewek. Intinya aku memberikan support moral ke dia. Bro, sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada kata sah dari penghulu, itu masih free market. Siapapun bisa milikin. Even itu udah tunangan. Itu masih free market karena tunangan itu nggak ada dalam agama. Jadi kau bisa aja gitu. Ku yakinin terus. Sampai akhirnya mamaku datang. Mamaku bilang, "Lo ini siapa? Nggak pernah mampir ke sini." "Oh, namaku Arif." "Tante boleh tanya nggak kenapa?" "Ini TP kenapa ya kok dari tadi mukanya kelihatan sedih?" Padahal aku 100% nggak ada muka kelihatan sedih. Nggak ada yang sok-sokan sedih, nggak ada aku cerita masalahku, nggak ada. Ini mas ini kenapa ya mukanya kelihatan sedih? Karena sebelumnya aku memang udah curhat ke mamaku dengan santainya bilang, biasa, butuh duit, besok harus ini, dia butuh 60 juta. Dia tiba-tiba ngeluarin HP. "Berapa nomor rekeningmu?" "Apa maksudmu, Rip? Berapa nomor rekeningmu?" Enggak usah, Rip, enggak. "Kau butuh enggak? Berapa nomor rekening?" "Ya udah, aku transfer." Dan yang tainya nih, kan udah transfer nih. Dia itu menganggap itu bukan utang. Udah dikasih aja aku 60 juta. Yang paling tainya adalah dia akhirnya nikah sama cewek yang dia curhatin itu. Dapat 2 bulan lah dia akhirnya nikah sama cewek yang dia curhatin. Tainya adalah dia nikah cuma di rumah. Bukan di gedung yang mewah dan lain-lain. Karena aku nggak tahu backgroundnya dia.
selama Ekonomi ini. seperti apa? Karena dia teman SD ku oke, tapi di SD juga jarang ngobrol dan udah nggak ketemu lama. Aku nggak tahu dia sekarang seperti apa. Nggak ada ngobrol masalah dia kerja apa, nggak ada. Dan dia nikah dalam rumah. Terus aku cari tahu dong. Kok bagiku orang kaya bisa ngasih uang 60 juta ya? Waktu itu aku mikirnya dia orang kaya. Kok orang kaya nikahnya di rumah? Setelah aku cari tahu, ternyata itu tabungan dia untuk nikah. Anjing. Wah, itu aku anjing, sumpah. Bangsat, tabungan dia untuk nikah dikasihin ke aku cuma-cuma. Dan itu datang pas banget di saat aku butuh. Besok ini mau ada ngecor, aku butuh banget, dia datang random. Kita tidur jam 5, kita janjian jam 5 tidur. Dari jam 2 ya. Atau topiknya lagi seru, Chris. Bentar ya. Jam 5 aku tidur. Ini fakta. Fakta ini. Potong telinga gua lagu bohong. Tanya mamaku ya. Tanya Arif. Yang tanya adalah itu biaya buat dia nikah. Dia udah siapin biaya buat nikah dan lain-lain, dan itu dipakai untuk ngasihin ke aku. Akhirnya dia nikah dalam rumah, nggak ada pesta, nggak ada, ya ada pesta cuma ngundang keluarga terdekat ya. Aku datang. Anjing. Terus kau balikin nggak Mas Pe? Pernah aku punya niatan. Jadi dia membangun rumah nih. Ya udah aku bangunin, nggak usah kau bayar aku yang ngalangin gitu. Karena aku hitung waktu itu biayanya 120 dan aku punya duitnya. Marah-marah dia. Kalau mau profesional aja Pe. Karena memang dia lagi naik juga. After nikah dia naik banget. Dia jadi punya bisnis bla 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 sampai punya hotel sekarang. Dia naik banget. Dia marah-marah ke aku. Enggak, aku bangun rumah ini profesional. Dan menurut aku nggak mampu bikin rumah ini. Wah, debat panjang gitu. Enggak, ini balasanku. Aku bilang ini balasanku. 120 juta gede nggak buat kau? Ya masih gede. Ya udah nggak usah. Aku pengen balas budi, pingin banget. Tapi dia selalu defense lah. Dan aku ngerasa kalau aku balas budi pun itu akan memaksa gitu loh. Benchingnya 2 arah ya. Aneh. Satu lu kebantu, Dia naik banget. Dia naik banget. Wah, dia Dua naik arah banget anjing. Sampai dia punya hotel sekarang. 2 arah ya. Dia punya hotel, dia punya alat berat. Wah, naik banget dia anjing. Sok lu